Perkenalkan, nama saya Yohanes Sinaga dari Kors Teknik Listrik Bandara Angkatan ke-16, nomor induk Taruni 350431948. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program kerja dari PLC. Kepanjangan PLC ialah, kalian sudah tahu di judul, yaitu Programmable Logic Controller. Di sini kita mempunyai tujuan untuk memahami dari PLC tersebut. Satu, kita mempunyai tujuan untuk memahami cara kerjanya. Dan kedua, mampu mewiring PLC. Dan yang ketiga, mampu membuat program PLC untuk aplikasi sederhana. Alat-alat yang kita butuhkan ialah training kit PLC dan HMI. HMI itu ialah untuk memproses alat dari PLC. Dan inilah wiring PLC-nya. Perhatikan komponen-komponen pada training kit PLC. Yang kedua, perhatikan wiring skematik berikut ini. Di sini terdapat power supply PLC yang terdapat tegangan 100 hingga 240 volt AC, di mana di power supply tersebut terdapat kabel line dan netral, dan terdapat juga kabel ground, dan terdapat input PLC. Input PLC ini terdapat ialah DC output, COM0 tersebut ialah dari 0 hingga 11, COM1 12 hingga 23, dan terdapat juga output digital. Output digital ialah terdapat transistor dan relay. Transistor terdapat 0,3 ampere dan mempunyai tegangan 24 volt, dan relay mempunyai arus 2 ampere dan 220 volt AC dan 240 volt DC. Yang ketiga, wiring power supply PLC ke sumber PLN. Dan yang keempat, wiring tombol-tombol push button dan switch ke input PLC sesuai wiring skematik yang mempunyai 7 skematik. Yang kelima, hidupkan MCB, kemudian perhatikan indikator LED status PLC, yang dimana di atas ialah indikator input PLC, dan yang dari power hingga LST ialah indikator status PLC, dan indikator output PLC ialah dari 0 hingga 15. Cara kerja PLC-nya ataupun indikator-indikatornya. Apabila power yang dilambangkan berwarna hijau, apabila dia berwarna hijau, PLC-nya akan menyala. Dan apabila tidak berwarna, PLC-nya akan mati. Run. Apabila LED statusnya menyala atau berwarna hijau, yang artinya PLC dalam kondisi run. Apabila tidak menyala, berarti tidak ada program yang dieksekusi. Dan apabila LED-nya berkedip, maka PLC dalam kondisi stop. IRR. Apabila LED-nya dalam keadaan merah, terjadilah kesalahan internal. Dan apabila LED-nya tidak bernyala, PLC dalam kondisi normal. Dan apabila LED-nya berkedip, tidak ada program yang dieksekusi. Start.
Apabila LED-nya berwarna hijau atau menyala, sistem bit persen S69 bernilai 1. Dan apabila LED-nya tidak menyala, sistem bit persen S69 bernilai 0. Kemudian coba tekan push button atau putar switch. Perhatikan indikator LED input PLC. Di sini terdapat wiring output PLC ke pilot lamp sesuai wiring skematik. Di sini ada 6 pilot lamp. Untuk mencoba output PLC, maka PLC harus sudah terprogram. Di sini saya akan menjelaskan instalasi software to the suite. Yang pertama, pastikan sudah memiliki file instalasi program to the suite di laptop yang akan diinstal. Yang kedua, klik ganda file setup. Lalu klik yes. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa menentukan kalian memakai bahasa yang kalian pergunakan, bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Lalu kalian pilih next. Dan muncul gambar seperti ini dan next lagi. Lalu klik accept the terms of the license agreement. Kalian bisa klik tombol itu, lalu pilih next dan masukkan nama perusahaan kalian. Terserah kalian menggunakan nama apa, contohnya ATKP, dan lalu kalian pilih next dan muncul tampilan seperti ini yang artinya kalian sudah menginstal to the suite-nya. Lalu kalian pilih next. Apabila aplikasi to the suite kalian mau muncul di desktop, kalian bisa centang on my desktop dan lalu pilih next. Lalu pilih program folders accessories, lalu pilih next dan next lagi. Lalu muncul tampilan seperti ini dan finish. Instalasi selesai dan muncul shortcut to the suite di desktop. Lanjut, software to the suite adalah software free, cuman harus dilakukan registrasi secara online ke Schneider Electric jika ingin software bisa digunakan lebih dari 90 hari untuk registrasi. Kalian bisa mengklik ganda shortcut to the suite. Akan muncul tampilan seperti ini dan lalu kalian klik programming mode, lalu klik now seperti pada tampilan dan klik ask for an authorization code, lalu pilih next dan pilih by web seperti pada tampilan, lalu pilih next lagi. Tunggu hingga form berikut keluar, kemudian isi data-data, dan terakhir klik OK. Tunggu hingga proses registrasi selesai. Lalu di sini kita akan menjelaskan konfigurasi software dan download program. 1. Pastikan kabel programming USB sudah terpasang di laptop kalian. Buka software to the suite, lalu klik ganda icon to the suite di desktop. Klik programming mode, lalu klik create a new project untuk membuat project baru. Lalu isi nama project sesuai project yang kalian lakukan, lalu klik create. Dan setelah di project selesai, kalian bisa berpindah ke sebelahnya, klik describe, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Contohnya, ganti tipe PLC kalian menjadi
TWDLCAE40DRF. Setelah itu tambahkan modul tambahan seperti pada gambar analog expansion TM2ALM3LT. Lalu setting alamat PLC. Klik ganda pada konektor RJ45. Masukkan IP address, misalnya IP-nya 192.168.0.20. Setelah itu kalian dapat meng-enter dan subnet mask dan gateway address-nya akan muncul secara otomatis. Lalu klik OK. Setelah itu kalian bisa klik ke sebelahnya berpindah program. Lalu di sebelah kanan atas kalian bisa berpindah ke program. PLC telah siap di program. Klik add a section yang muncul seperti pada gambar ini. Lalu buat suatu program sederhana menggunakan satu kontak dan satu coil. Dengan nilai persennya persen I0.0 dan coilnya persen Q0.2. Lalu kalian bisa klik debug dan pilih COM yang sesuai, kemudian klik OK. Kalian bisa menggunakan COM tersebut dengan cara kalian bisa membuka file di laptop kalian atau di komputer kalian dengan mengklik device manager, di mana COM yang tertera di device manager dan sesuaikan di PLC ini. Lalu kalian bisa klik transfer PC yang tertera pada kotak merah PC controller, lalu klik OK. Akan muncul jendela konfirmasi yang dimana PLC sedang run. Dan untuk proses transfer program, PLC harus di stop terlebih dahulu, baru kita akan klik OK. Akan muncul konfirmasi kalau transfer ini menyebabkan program yang ada di PLC akan ditulis ulang atau program lama akan hilang. Lalu kita klik OK. Tunggu hingga proses transfer program selesai. Lalu klik tombol Run untuk menjalankan program. Klik OK. Tes program yang telah dibuat. Menekan tombol persen I0.0, lihat animasi di laptop kalian. Jika ingin mengubah atau menambah program atau telah selesai di testing, sebaiknya PLC didiskonekkan terlebih dahulu atau diklik tombol disconnect. Perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian kalian klik OK. Klik tombol program lagi atau klik tombol program kembali. Tambahkan program yang Anda inginkan. Apabila jika sudah selesai, klik tombol untuk save atau menyimpan program. Cara kerja upload program. Pastikan kabel programming USB sudah terpasang di laptop. Buka software To The Suite atau buka aplikasi To The Suite yang ada di desktop kalian. Klik ganda icon To The Suite di desktop dan klik programming mode seperti penjelasan di awal. Klik open an existing project yang di bawah menu baru project. Lalu klik controller, kemudian klik load dan pilih COM yang sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi di device manager. Lalu kalian klik OK. Tunggu hingga proses upload selesai. Download program menggunakan Ethernet atau
pastikan PLC Twido sudah memiliki IP address. Hubungkan kabel UTP antara PLC dengan laptop. Jika PLC diumumkan langsung ke komputer tanpa melalui switch enter, sebaiknya menggunakan kabel Ethernet cross. Sebelum transfer program ke PLC, klik gambar berikut. Klik gambar Preference. Akan muncul tampilan seperti ini. Tarik scroll pada sisi kanan ke bagian paling bawah. Kalian scroll aja ke bawah. Lalu kalian nemu Add. Di situ kalian klik Add. Lalu isi sesuai gambar yang kalian gunakan tadi, yang My Connection Ethernet 192.168.0.1 sesuai IP address kalian yang di PLC tadi. Lalu kalian keluar dari jendela setting ini, klik kembali, lalu klik tombol yes. Untuk transfer program ke PLC, klik debug lagi. Kemudian pilih My Connection 1 dan klik tombol OK. Klik pada transfer program PLC controller. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Saya Yohana Sinaga, mohon undur diri.